Selamat siang, di sini kami akan menjelaskan tentang seni barat. Yang pertama ada nama kelompok yaitu Arindra Tegar Prakoso, saya sendiri, Bung Andara Putri, Cindy Abidin, Fatur Rahman Rabbani, Johansen, Musdalifah Azahra, Rokiatun Septinur Hidayah, Samuel Andrew, Sherlina Eka Puswita, Syifa Kolbiyah, Virgira Alvarezi, dan Yarta Kurnia Zalifah. Selamat menyaksikan. Sejarah dan konsep estetika barat. Di wilayah inilah bangsa Arya di Eropa untuk pertama kalinya merasakan sentuhan seni dan peradaban timur, serta digerakkan oleh beragam aktivitas yang sama sekali baru. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa sejarah dan konsep estetika barat berawal dari zaman Yunani klasik atau sekitar abad ketiga sebelum Masehi. Zaman tersebut dianggap sebagai zaman yang mengawali, menandai, dan melahirkan konsep-konsep estetika barat oleh para filsuf besar seperti Plato, Aristoteles. Para filsuf ini bahkan telah membagi keindahan berdasarkan sifatnya. Keindahan di dalam arti luas menyangkut segala bentuk keindahan. Keindahan alam, seni, moral, intelektual, dan lain sebagainya. 1. Estetika Yunani klasik. Plato 427 sampai 347 sebelum Masehi. Nama sebenarnya adalah Aristokles, dipanggil Plato karena berdahi dan berbagi lebar. Plato berpendapat bahwa realitas yang ada bukanlah realitas yang sesungguhnya, tapi hanya sebagai tiruan dari sesungguhnya yang ada. Plato menyebut realitas sebagai ide yang memiliki sifat spiritual, rohaniah, kekal, absolut, dan tidak akan pernah berubah. Plato beranggapan bahwa seni adalah tiruan dan tiruan, mimesis sampai memeseos, karena keindahan yang sebenarnya hanya ada di alam idea. Teori seni Plato dikenal sebagai teori mimesis, diartikan sebagai representasi atau tiruan. Teori tersebut berpendapat bahwa ketika seorang ilustrator menggambar Raisa yang digambarkan itu hanyalah tiruan dari Raisa, dan juga merupakan tiruan karena Raisa yang sesungguhnya hanyalah Raisa yang berada di dalam Aini, dan ini merupakan gambar dari Plato. Aristoteles adalah murid Plato yang paling jenius. Setelah berguru selama 18 tahun dan selalu ikut dalam perdebatan, karena adanya perbedaan pendapat dalam hal seni, Aristoteles memilih untuk meninggalkan Plato. Kemudian, ia menjadi guru dari Alexander the Great. Dan karena perbedaan pendapat lagi, akhirnya ia kembali meninggalkan muridnya tersebut. Aristoteles menolak pandangan Plato tentang idea, tetapi tidak menolak semua konsepnya. Misalnya, konsep estetika Aristoteles yang diuraikan secara lengkap di Poetika menyebutkan bahwa keindahan selalu menyangkut keseimbangan dan keteraturan yang berlaku secara umum. Alam raya dan karya seni buatan manusia, tetapi bagi Aristoteles, seni tidak hanya sebagai tiruan dari benda yang ada. C. Estetika Yunani klasik. Estetika Plato lebih mengedepankan dunia yang ideal, sedangkan estetika Aristoteles lebih mengedepankan dunia yang nyata. Ciri khas estetika Yunani yang pertama bersifat metafisik, yang berarti keindahan adalah ide sesuatu yang sakral. Yang kedua, bersifat objektivistik, yang berarti makrokosmos dan mikrokosmos adalah wujud keindahan dari Tuhan. Yang ketiga, bersifat fungsional, yang berarti mampu menyampaikan nilai-nilai sosial. Berikut adalah contoh gambar The Battle of Issus. Realisasi estetika Yunani klasik selanjutnya dapat kita lihat di dalam riwayat para dewa-dewi yang membawa nilai-nilai moral, keadilan, kebenaran di dalamnya. Hal ini merupakan refleksi atas pandangan kosmosentris bahwa semua yang ada di alam raya hidup dan bergerak. Kemudian ditampilkan dalam bentuk seni, contohnya seperti lukisan, potri, garis geometris, ukir, arsitektur, dan lain-lain. Penaklukan yang dilakukan oleh Alexander the Great telah turut menyebarkan kebudayaan Yunani yang di dalamnya tuh terdapat konsep estetika dan juga bentuk-bentuk kesenian. Seperti yang telah disinggung di atas, Alexander the Great itu adalah murid dari Aristoteles, sehingga bisa dikatakan bahwa Aristotelisme tersebar berkat penaklukan dari muridnya. Yang kedua ada estetika Romawi. Bangsa Romawi yang terletak di Roma, Italia, yang mengambil alih dari kekuasaan bangsa Yunani. Kebudayaan Yunani juga telah merasuk ke dalam tulang. Kebudayaan Yunani ini melekat pada kebudayaan Romawi
yang sangat berpengaruh terhadap konsep-konsep estetika pada tiap seninya. Namun ada juga perbedaan, seperti estetika Yunani lebih ke idealis, sementara estetika Romawi lebih ke fungsional. Penaklukan-penaklukan yang dilakukan oleh bangsa Romawi turut memberikan andil dalam penyebaran konsep estetikanya. Penaklukan-penaklukan itu berhasil mengglobalkan kebudayaan bangsa-bangsa Romawi terutama dalam konsep seni dan estetikanya, seperti sisa-sisa penaklukan di Yerusalem hingga Britania, yaitu Tembok Hadrian. Yang ketiga, ada estetika abad pertengahan. Estetika abad pertengahan ini dimulai dari abad ketiga sampai abad ke-15 Masehi. Estetika abad pertengahan sering disebut sebagai estetika skolastik atau abad kegelapan, karena pada abad ini seluruh aspek kehidupan masyarakat barat dikuasai oleh agama Kristen. Maitus Ali menyatakan ada 3 ciri estetika St. Thomas Aquinas yang bersifat metafisik dan rasional. Keindahan itu terkait dengan hasrat atau keinginan. Menurut St. Thomas Aquinas, syarat keindahan memiliki kualitas sebagai berikut, yaitu yang pertama ada integritas atau integrity, kedua harmoni, yang ketiga ada kecermelangan. Konsep yang membangun estetika St. Thomas Aquinas yang khas sebagai sebuah bentuk perkawinan antara filsafat Yunani klasik, khususnya Aristoteles. Berikut adalah beberapa konsep estetika St. Thomas Aquinas yang menjadi ciri estetika masa tersebut. A. Estetika adalah bagian atau cabang dari ideologi. B. Keindahan atau beauty bukanlah nilai independen, melainkan lebih sebagai percikan kebenaran atau splendor veritatis. C. Kata kuncinya adalah mengatasi dunia indrawi menuju kontemplasi langsung kesempurnaan ilahi atau divine perfect. D. Keindahan sejati ada di wilayah Tuhan. Ditangkap lewat intelek atau intuisi mistik. Estetika ini melawan konsep naturalisme atau kosmosentrisme Yunani kuno. 4. Estetika Renaissance. Estetika Renaissance secara harfiah berarti kelahiran kembali. Istilah ini merajuk kepada sebuah gerakan kebudayaan pada abad ke-14 yang bermula di Italia dan menyebar hampir ke seluruh Eropa hingga akhir abad ke-17. Renaissance melahirkan pula gerakan humanisme karena manusia menjadi subjek refleksi atas segala sesuatunya. Renaissance disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu pola pikir masyarakat yang mengalami perubahan dalam hal mengartikan di dalam kehidupan dunia, dan faktor lainnya disebabkan oleh ditemukannya pemakaian mesiu, seni cetak, dan kompas. Renaissance melahirkan banyak seniman seperti Donatello, Verrocchio, Sandro Botticelli, Leonardo da Vinci, dan lain-lain. Berikut adalah seniman yang paling termasyhur, yakni 1. Ada Leonardo da Vinci di tahun 1452 sampai 1519. Leonardo di Ser Piero da Vinci adalah seorang seniman besar yang memiliki minat sebagai macam hal. Karya Leonardo da Vinci yang paling terkenal di seluruh dunia adalah Mona Lisa di tahun 1503 dan The Last Supper pada tahun 1498. Konsep estetika da Vinci adalah penggabungan dari ilmu pengetahuan dan keindahan. Tujuan utama estetika da Vinci adalah dinamis ekspresif dan membawa ketenangan. Yaitu yang lainnya ada Donatello di tahun 1386 sampai 1466. Ia adalah seorang seniman atau pematung terbaik pada awal masa Renaissance. Karya yang terkenal adalah Saint John the Evangelist pada tahun 1408, Saint Mark pada tahun 1411 sampai 13, Saint George pada tahun 1415, dan David Hale. Michelangelo 1475 sampai 164. Ia adalah seorang pelukis sekaligus pemahat dan arsitek, bahkan seorang penyair. Mahakaryanya antara lain yaitu patung David Pieta dan fresko di langit-langit Kapel Sistina, Roma, Italia. Raphael 1483 sampai 1520. Ia dikenal karena berhasil memajukan konsep-konsep estetika dan teknik-teknik seniman terdahulu. Raphael dikenal dengan karyanya yang anggun, sederhana, geometris, dualitas, dan selalu menekankan harmoni. Karyanya yaitu seperti Disputation of the Holy Sacrament, School of Athens, dan masih banyak yang lainnya. 5. Estetika Barat Modern.
Estetika ini terkait dengan filsafat modern, sebab estetika modern terlahir dari konsep-konsep filsafat tersebut. Istilah modern berasal dari kata Latin yang artinya sekarang, baru, atau saat ini. Maka dapat dikatakan bahwa manusia selalu hidup pada zaman modern. Sejauh kekinian menjadi kesadarannya. Subjektivitas adalah kesadaran diri manusia sebagai pusat realitas. Zaman modern melahirkan berbagai konsep filsafat seperti filsafat rasionalisme, empirisme, kritisisme, idealisme, positivisme, evolusionisme, materialisme, dan filsafat lainnya. Estetika modern bermula pada abad ke-18 dan sangat dipengaruhi oleh konsep-konsep filsafat tersebut. Yang pertama, estetika rasionalisme Jerman. Dalam buku berjudul Estetika, Baumgarten berpendapat bahwa istilah estetika berasal dari kata Yunani yaitu estetis yang berarti pencerapan indrawi. Oleh sebab itu, konsep estetika Baumgarten adalah seluruh wilayah berpengalaman, terutama wilayah pengetahuan indrawi. Yang kedua ada estetika Inggris abad ke-18, David Hume pada tahun 1711 sampai 1776. Yang disebut sebagai puncak pemikiran filsafat empirisme Inggris, dan hal tersebut terpengaruh terhadap konsep estetikanya. Bagi Hume, estetika adalah permasalahan cita rasa sehingga pengalaman menjadi sumber pengetahuan tentang rasa yang indah. Hume pada kesimpulannya sangat menitik beratkan pada aspek pengalaman karena konsep estetikanya dibangun melalui kerangka filsafat empirisme. Yang ketiga ada 4 perspektif seni Immanuel Kant pada tahun 1724 sampai 1804. Konsep estetika Kant dibangun di dalam kerangka filsafat kritismenya, artinya representasi seni menjadi ukurannya koper dan lamar kue. Menjelaskan bahwa Kant menganalisis keindahan 4 perspektif, yakni kualitas, kuantitas, relasi, atau finalitas, dan rasa senang yang niscaya. Estetika idealis Jerman abad ke-19 dikemukakan oleh seorang filsuf besar, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, yang berpendapat bahwa estetika hanya berurusan dengan keindahan alami atau pengalaman plastis. Konsep estetika Hegel adalah konsep estetika yang paling kompleks, sehingga kita dapat mencoba menjelaskannya secara jelas dan terhubung dengan 3 pihak, yaitu seniman, karya, dan halayak. Estetika masa romantik. Beberapa filsuf yang mempengaruhi estetika masa romantik ialah Schelling, Fichte, Schopenhauer, dan Nietzsche. Berikut adalah ciri estetika zaman romantik. Yang pertama ialah ekspresi emosi dan perasaan seniman. Yang kedua, seni untuk seni itu sendiri. Yang ketiga, kata kunci ialah jenius, imajinasi, kreatif, ekspresi, komplikasi, dan emosi. Yang keempat, menggali kembali mitologi-mitologi. Yang kelima, memuji sang artis dan mendewakannya. Estetika abad ke-20. Estetika ini sangat dipengaruhi oleh konsep estetika sebelumnya. Pada abad inilah inovasi formal artistik dilakukan, dan pada abad ini menjadi puncaknya. Yang dapat kita lihat gerakan kesenian di Paris dan teknik-teknik seni lukis. Konsep estetika ini dipengaruhi oleh Becker Collingwood, Susan Singer, Bell, dan Bursley. Pada awal abad ke-20, Henri Matisse dan beberapa seniman Buddha melakukan semacam revolusi di Paris yang membiarkan ide liar kesenimanan mereka keluar, sehingga menghasilkan karya yang multikolorer dan dikenal dengan sebutan Fauvisme, tepatnya akhir abad ke-20. Selanjutnya ke estetika barat kontemporer atau yang biasa disebut postmodern. Estetika ini dipengaruhi oleh konsep-konsep filsafat postmodern. Postmodern adalah gerakan filsafat kebudayaan yang terjadi
sekitar tahun 1960-an sebagai reaksi terhadap modernisme yang dianggap menjadi bidang padi segala bentuk runtuhnya kemanusiaan dan moralitas. Ada beberapa kelompok yang memengaruhi estetika postmodern, yaitu yang pertama adalah kelompok New Age, ingin kembali menggali pemikiran kuno baik di barat maupun di timur. Lalu yang kedua, kelompok yang terkait pada di dunia sastra dan masalah linguistik. Mereka membongkar segala unsur penting dalam gambar dunia. Lalu yang ketiga ada kelompok yang ingin merevisi modernisme. Hayward menemukan 4 konsep estetika postmodern, yaitu yang pertama simulasi, parodi atau plastik. Artinya menirukan genre style sebelumnya. Contohnya itu gaya busana anak punk adalah parodi, sedangkan chick punk adalah plastik. Terus yang kedua ada prefabrication, adalah di dalam postmodern, imaji atau bagian dari rangkaian dari kejadian ide yang dihasilkan oleh film sebelum diseleksi kembali. Lalu yang ketiga ada intertextuality, ialah berbagai cara di mana media berinteraksi dengan teks-teks lain. Lalu yang terakhir ada bucolic, yaitu merakit atau menyatukan berbagai gaya tekstur genre yang berbeda. Kesimpulan, estetika barat berakar dari Yunani dan kemudian estetika Yunani dipengaruhi oleh estetika timur, khususnya konsep-konsep estetik Plato, dan secara historis estetika barat mengalami perubahan yang begitu dinamis. Terima kasih karena telah menyaksikan. Kiranya jika ada kesalahan kata atau kesalahan tulisan, bisa dimaklumi ya.